warga RT 09 sering menimbulkan keresahan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sekiranya meresahkan warga sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan, surat kesepakatan warga RT 9 RW 9. Sehingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim ke menjadi warga RT 09 RW 9. Kasus perseteruan antara Yaimim dan Sahara kembali memicu perhatian publik. Polemik ini bermula dari adanya isu pengusiran Yaimim yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Netizen yang budiman dengan akun @heruhermawanofficial ikut menyoroti masalah ini dengan membandingkan keterangan Lurah Merjosari Muhammad Saiful dengan bukti berupa surat kesepakatan warga yang beredar luas. Perbedaan pandangan inilah yang membuat situasi semakin rumit, apalagi surat tersebut berisi perintah jelas agar Yaimim dan istrinya segera dikeluarkan dari lingkungan sekitar. Dalam dokumen itu tercantum berbagai tuduhan, mulai dari menyebarkan konten pribadi di grup WA, mengkonsumsi minuman keras, hingga berseteru dengan tetangganya Sahara. Namun, kejanggalan muncul karena tidak ada proses mediasi, klarifikasi, atau teguran formal sebelumnya. Dugaan rekayasa pun menyeruak, terlebih faktor domisili yang dipermasalahkan ternyata ikut dipersulit pihak RT. Banyak yang menilai akar masalah sesungguhnya berawal dari konflik parkir dengan Sahara, tapi dibalut dengan alasan moral yang justru memperkeruh keadaan. Lurah Merjosari Muhammad Saiful membantah bahwa pihaknya melakukan pengusiran terhadap Yaimim dan juga istrinya. Menurut Pak Lurah, Yaimim dan istrinya ini tidak diusir, melainkan keberadaannya ini ditolak oleh warga sekitar. Hingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim ke menjadi warga RT 09 RW 9. Jadi itu bukan diusir ya Pak? Ya, tidak diusir, maksudnya penolakan gitu, untuk masuk menjadi warga RT 9 RW 9. Karena Yaimim dan istrinya ini adalah warga pendatang, mereka baru menempati rumahnya sekitar bulan Maret 2025. Jadi KTP-nya itu belum Merjosari, masih domisili yang lama. Pak Mim ini kan bukan warga kami sebetulnya. Pak Mim itu warga Kelurahan Karangbesuki. Kami warga Karangbesuki, kemudian akan masuk ke Kelurahan Mojosari. Beliau sudah menempati di wilayah rumah itu kurang lebih bulan Maret 2025. Pak Lurah Merjosari juga menjelaskan alasan kenapa Pak Yaimim dan istrinya ini ditolak oleh warga sekitar adalah karena menurutnya Yaimim dan istrinya ini sering bikin onar, sering bikin ribut, sehingga membuat warga sekitar merasa tidak nyaman. Dan selang waktu sampai dengan bulan September itu, menurut warga RT 09 sering menimbulkan keresahan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sekiranya meresahkan warga sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan, surat kesepakatan warga RT 9 RW 9. Sehingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim ke menjadi warga RT 09 RW 9. Oke, sekarang mari kita coba cek nih, apakah surat kesepakatan yang dibuat oleh warga RT dan RW setempat merupakan surat pengusiran atau bukan. Nanti kalian yang nilai sendiri ya. Oke, sekarang gua bacain ya surat kesepakatan yang dibuat oleh warga RT 09 RW 09 Joyogreng Kavling Depak. Ini adalah lingkungan tempat tinggal Yaimim dan juga istrinya ya. Kita langsung loncat ke poin terpentingnya ya. Alasan kenapa Yaimim dan istrinya dieliminasi oleh warga sekitar dari lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa pertimbangan perilaku tidak pantas dan sangat meresahkan warga yang telah dilakukan berulang kali oleh saudara Dr. Imam Muslimin beserta istri yang melanggar asas kepatutan dan juga adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan mengupload atau share berbagai kegiatan pribadi dalam bentuk narasi, foto, video melalui WA Group RT 09 RW 09 atau dikirim langsung melalui Japri WA yang muatannya tidak ada kepentingan bagi warga. Akibat hal ini, anggota WA Group RT 09 RW 09 merasa sangat tidak nyaman dan terganggu atas perilaku tersebut.
Kedua, berperilaku yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik atau dosen, yakni minum minuman keras, memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya merupakan aurat. 3. Melakukan penutupan akses jalan masuk secara sepihak dengan alasan tanah yang selama ini digunakan sebagai jalan akses keluar masuk kendaraan warga yang mana diklaim atau diakui sebagai bagian tanah milik pribadi yang bersangkutan. 4. Menyebarkan berita tuduhan fitnah yang ditunjukkan kepada Sekretaris RT 09 RW 09 Kafling Depag. 5. Berseteru secara fisik dan verbal dengan warga pemilik usaha rencar yang merupakan tetangga sebelah rumah dan melakukan penggembosan ban mobil, ini tertutup kalimatnya, kegaduhan di lingkungan warga. Bukti rekaman video dan chatting butir 1 sampai dengan 5 terlampir. Memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka demi tetap terjaganya kondusivitas dan silaturahmi seluruh warga, maka warga RT 09 RW 09 Kafling Depag menyatakan dan bersepakat bahwa saudara Dr. Imam Muslimin beserta istri bertempat tinggal di Jalan Joyo Grand Kafling Depag 3 atas nomor 50 segera dikeluarkan dan meninggalkan Joyo Grand Kafling Depag RT 09 RW 09 Morjosari Lowok Waru Kota Malang. Demikian pernyataan dan kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, gimana nih pendapat Bapak M. Saiful ya, Bapak Lurah Merjosari setelah membaca surat kesepakatan ini? Apakah menurut Bapak ini bukan surat pengusiran? Padahal jelas banget dalam surat kesepakatan itu ada kalimat segera dikeluarkan dan meninggalkan Joyo Grand Kafling Depag RT 09 RW 09. Itu kalimat pengusiran yang sangat gamblang sekali, yang sangat eksplisit. Kok bisa-bisanya Pak Lurah bilang itu bukan surat pengusiran? Kemudian soal 5 poin yang menjadi alasan pengusiran Yaimim dan istrinya ini juga belum bisa divalidasi ya, apakah benar atau tidak atau hanya tuduhan saja. Karena faktanya Yaimim dan istrinya tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya, tidak ada mediasi, bahkan tidak ada surat teguran dari RT RW setempat, tidak ada proses tabayun untuk mengklarifikasi permasalahan. Tahu-tahu ada surat pengusiran itu. Dan alasan kenapa Yaimim dan istrinya KTP-nya masih domisili lama juga karena Yaimim dan istrinya ini selalu dipersulit untuk proses pembuatan KTP oleh Pak RT-nya. Jadi Pak RT-nya nggak mau tanda tangan. Lagian ya, permasalahan sebenarnya kan soal si pemilik mobil rental ini yang suka parkir sembarangan ya di depan rumah orang. Terus kenapa yang dibahas malah minuman beralkohol, bahkan sampai soal aurat segala dibahas? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pihak Kelurahan Merjosari itu akhirnya angkat suara terkait kasus yang terjadi antara Yaimin dan si Sahara. Belakangan, pihak kelurahan itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada tuh yang namanya pengusiran kepada Yaimin. Dan ketika ditegaskan terkait bagaimana tanggapannya Pak Lurah mengenai pengusiran kepada Yaimin, yang pada dasarnya rumah tersebut itu adalah milik dari Yaimin itu sendiri. Gimana menurut kalian teman-teman? Babak baru kasus Yaimin, sekarang muncul lagi statement dari pejabat setempat yaitu Lurah Merjosari, Malang. Statement yang unik adalah beliau mengatakan penolakan itu datang dari warga. Tidak ada pengusiran Yaimin, tapi hanya menolak Yaimin menjadi warga Merjosari karena memang Yaimin bukan warga Merjosari. Yang jadi pertanyaan saya, ini Lurah mengatakan Yaimin ditolak menjadi warga Merjosari, sedangkan dia memiliki tanah bersertifikat. Terus kok ditolak menjadi warganya dengan alasan yang tidak jelas? Sedangkan kan semua orang juga tahu kalau Yaimin ini adalah seorang ulama, seorang kiai yang berilmu, sedang mengajar. Harusnya Pak Lurah ini jangan hanya mendengarkan asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat warga yang tidak jelas kebenarannya. Tolonglah, Pak Lurah nih sama nih kayak wali kota Malangnya nih. Tolong Pak, datengin dong, cek langsung ke Yaiminnya ataupun ke musaharanya, terserah lah. Tapi ini hanya mendengar dari keterangan-keterangan warga, laporan-laporan warga lah. Berarti kan Bapak sendiri tidak bertemu langsung dengan Yaimin, tidak mengecek langsung kondisinya seperti apa. Malah ini
Yaimin ada tayangan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini saya bingung nih, pejabat-pejabat sekarang nih, kenapa sulit sekali untuk bertemu dengan rakyatnya pada saat ada masalah-masalah yang memang sudah genting, masalah-masalah yang udah rame. Ini malah Kang Deddy lagi istilahnya. Tolong dicontoh nih pejabat yang lain, khususnya di Malang tuh, lurahnya mau wali kotanya. Coba dong diperhatikan warganya, jangan sampai kejoliman-kejoliman seperti ini terulang kembali. Mudah-mudahan Yaimin kedepannya cepat mendapatkan keadilan karena laporannya sudah masuk. Mudah-mudahan cepat diproses dan kita lihat siapa yang benar-benar menang dan siapa yang salah akan diproses dan masuk penjara.